سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا الحكمة. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya Allah karuniakan kepada kita hari ini, kesehatan, waktu luang. Allah jadikan kita mudah untuk salat Isya pada kesempatan beberapa waktu yang lalu. Kita bersyukur karena Allah takdirkan kening kita bisa sujud kepada Allah SWT. Itu nikmat yang sangat agung pada saat kening kita bisa sujud kepada Allah. Tidak ada nikmat yang paling kita syukuri barangkali dalam batin kita, kecuali ketika kita dapati waktu-waktu kita disibukkan oleh Allah SWT dengan kebaikan. Dan kita berharap waktu-waktu yang semacam inilah yang nanti akan memperberat timbangan di Yaumul Qiyamah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga Allah jadikan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di Yaumul Qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, salah satu yang perlu kita syukuri berikutnya adalah adanya musibah, adanya ujian dalam kehidupan seseorang. Ini adalah logika yang berbalik dengan kebanyakan orang karena seringkali Al-Quran mengajarkan kepada kita logika yang tidak sama. Sebelum kita membahas bagaimana cara mengubah kesulitan menjadi kemudahan, kemudian musibah menjadi anugerah, yang paling mendasar adalah sejauh mana kesiapan batin kita mengikuti logika yang diajarkan dalam Al-Quran. Karena kesiapan kita untuk menerima cara berpikir dalam Al-Quran itu yang menyebabkan kita bisa mengikuti rutenya. Selama kita tidak mau mengikuti logika atau cara berpikir yang digambarkan dalam Al-Quran, maka pasti kita akan sulit sekali mengikuti ritme atau rute yang digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya tentang ujian, Allah sebutkan dalam banyak sekali ayat tentang ujian yang dihadapi oleh orang-orang beriman. Allah gambarkan misalnya dalam surah Al-Baqarah, mulai ayat 155, 156, 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada sebuah keniscayaan yang pasti akan dihadapi oleh kita semua, yaitu berhadapan dengan sebuah kesulitan. Baik yang menimpa pada diri kita, anak-anak kita, kemudian harta kita, itu semua adalah keniscayaan. Oleh karena itu, kesalahan terbesar dalam hidup kita ini sepertinya adalah pada saat kita menginginkan hidup itu tanpa ujian. Karena ujian bagi orang-orang beriman itu ibarat dua sayap, antara iman dan ujian itu dua sayap yang harus ada. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengangkat. Antara ujian dan iman itu dua hal yang memang harus ada dalam diri seseorang. Dia seperti sahabat karib. Ketika iman itu ada, maka sahabatnya akan datang. Ketika iman itu ada, maka ujian itu pasti datang. Itu logikanya demikian yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu yang ada dalam pikiran kita pertama kali bukanlah bagaimana menghilangkan musibah itu dalam hidup kita. Karena memang itu harus ada. Harus adanya ini karena sebagian dari iman itu akan semakin tinggi dikaitkan dengan ujian itu sendiri. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa di antara orang-orang beriman itu yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang setelahnya, dan orang setelahnya. Maknanya yang perlu kita renungkan bersama, berarti batin kita bukan untuk disiapkan hidup tanpa ujian, tetapi justru sebenarnya batin kita ini harus disiapkan menjalani ujian itu. Harus diajari, harus dibekali, disiapkan untuk kita menjalani ujian. Suatu saat Ibrahim bin Adham, beliau ini berdoa kepada Allah SWT. Beliau berdoa minta agar diberikan ketenangan dalam hidupnya. Sebagaimana yang kita inginkan bersama. Sebagaimana tadi pertanyaan di grup 1 ya. Pertanyaan terakhir di grup 1. Belum sempat kita diskusikan tadi. Salah satu doa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham itu adalah beliau menyampaikan, ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang tenang hidupnya. Tenang itu yang tidak ada mengalami masalah sama sekali, enjoy, nikmat, bahagia, seperti logika kebanyakan orang.
Lalu kemudian beliau setelah berdoa semacam itu, beliau bermimpi dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau disuruh mengganti doanya. Doanya itu apa? Beliau kemudian disuruh berdoa yang pertama, ya Allah jadikanlah aku ridha. Pertama, ya Allah jadikanlah aku ridha. Kemudian jadikanlah aku bersabar. Satu, minta supaya diberikan ridha terhadap ketentuan Allah. Yang kedua, minta supaya diberikan kesabaran. Kenapa dua hal ini disarankan dalam mimpi beliau tadi? Sehingga Ibrahim bin Adham mengubah doanya. Karena memang logika yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah bagi orang-orang beriman ini, ujian itu seperti sahabat karib. Setiap waktu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan iman yang kuat, kita diberikan hidayah, petunjuk. Kita mohon dalam salat-salat kita dengan mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini adalah jalannya orang-orang beriman. Jalannya Nabi, syuhada, salihin, dan jalannya orang-orang yang saleh. Itu yang kita minta setiap waktu dalam sholat kita. 5 kali minimal dalam sholat. 5 kali sehari dalam sholat kita. Lebih ya. 17 rakaat kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Persoalannya jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang beriman. Jalannya para nabi, syuhada, salihin. Mereka ini punya kesamaan, yaitu ini orang-orang beriman semua. Jadi maknanya ketika kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang beriman. Hanya saja kemudian para ulama menjelaskan antara iman dan ujian itu seperti sahabat dekat, sahabat karib. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita memohon kepada Allah SWT untuk dicabut atau diringankan ujian dalam hidup kita, yang perlu kita siapkan itu adalah ujian itu memang harus hadir seiring dengan keimanan kita. Cara pandang ini harus mancap dulu dalam batin kita supaya kita tidak stres menghadapi ujian. Ibrahim bin Adham tadi kemudian beliau mengubah doanya. Yang pertama adalah beliau minta supaya beliau diajari sebuah doa, yaitu minta supaya dijadikan hatinya ridho. Maksudnya berarti ada sebagian ujian, ada sebagian takdir, ada sebagian ketentuan yang nanti kita jalani bersama itu memang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam situasi semacam itu, hati bisa berontak. Dan saya yakin semua orang berontak menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu, ketika batin berontak, ketika batin protes, pasti yang hilang pertama kali itu adalah ketenangan. Di awal tadi Ibrahim bin Adham itu berdoa minta diberikan ketenangan, tapi justru ditegur ganti doanya. Karena kalau fokusnya ke situ, seperti menghilangkan atau seperti menolak kodrat alamiah hidup kita yang akan menghadapi ujian. Makanya kemudian beliau diajari sebuah doa yang kalimat pertamanya adalah minta diberikan hati yang ridho. Ridho terhadap ujian, ridho terhadap apa yang telah Allah tentukan. Karena ternyata kunci dari hati yang tenang itu pada saat dia telah memahami ridho atas apa yang terjadi. Persoalannya di sana. Ridho itu maknanya apa? Ridho itu maknanya ya diterima dengan perasaan lapang, puas bahwa ini yang terbaik dari sisi Allah. Menerima bahwa ini yang terbaik itu tidak mudah. Tapi kalau kita husnuzan kepada Rabb yang maha sempurna ilmunya, yang maha sempurna kebaikannya, pasti kita akan ridha. Ridha itu puas, tidak protes, dijalani dengan apa adanya. Ya sudah, ini harus saya jalani, ini yang terbaik. Yang kedua, ada kalanya nanti perasaan ridha itu belum muncul. Lalu kemudian Allah ajarkan sebuah kalimat kepada Ibrahim bin Adham ini, yaitu minta supaya diberikan kesabaran dalam menjalani ujian. Kesabaran itu maknanya ya masih ada beratnya, masih ada susahnya, masih ada sedihnya, masih ada tidak nyamannya, tapi harus dijalani. Kalau yang level pertama tadi minta dikasih ridho itu artinya betul-betul bisa lapang menjalani sesuatu. Lalu yang kedua minta diberikan sabar. Sabar itu ya masih ada sedihnya, masih ada nangisnya, masih ada berdarah-darahnya, tapi lisannya betul, perilakunya benar, sikapnya tidak ada yang salah, tidak menimbulkan kemudaratan dan yang lainnya.
Ini dua doa yang diajarkan oleh Allah SWT dalam mimpinya Ibrahim bin Adham. Nanti insya Allah saya share di grup doa ini. Jadi, bawalah batin ke arah sana. Menyiapkan batin untuk ridha itu jauh lebih penting. Menyiapkan batin untuk bersabar itu jauh lebih penting dibandingkan dengan memburu ketenangan dalam hidup. Karena nanti kita akan dapati dalam hadis yang lain, Nabi mengabarkan bahwa orang-orang yang mengalami ujian dalam hidupnya itu akan diberikan dua hal, menghapuskan dosanya atau mengangkat derajatnya. Apapun yang menimpa kaum muslimin, berupa kesedihan hingga tertusuk duri di kakinya, itu semua akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya. Jadi frame berpikirnya dari awal ke sana. Jadi sekarang letakkan dulu keinginan saya ingin hidup saya happy, saya ingin hidup saya tanpa beban sama sekali. Letakkan dulu. Karena yang kita cari dalam kehidupan kita bukan itu sebenarnya. Karena kalau yang dicari kehidupan semacam itu, Fir'aun pun telah merasakan itu semua. Dia mendapatkan kemewahan yang banyak. Namrud pun juga mendapatkan kemewahan yang banyak. Tapi toh kehidupan mereka bukan kehidupan yang hakiki. Jadi apa yang diburu oleh orang-orang beriman ini memang tidak sama dari awalnya dengan orang-orang biasa. Saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kepada antum sekalian, inilah yang perlu kita buru. Karena kehidupan kita bagi orang-orang beriman yang diyakini adalah kehidupan ini tidak berakhir di dunia ini saja. Ada kehidupan di negeri akhirat. Dan akhirnya kita sadar nanti ketika di negeri akhirat ternyata justru kesulitan-kesulitan itulah yang mendatangkan pahala berlipat ganda. Justru kesulitan-kesulitan itulah yang kadang nanti menjadi amal yang paling kita syukuri. Sehingga kita kenal di akhirat nanti akan ada dua kelompok, yaitu ahlul afiyah dan ahlul musibah. Ahlul afiyah itu adalah mereka yang semasa hidupnya enak, tidak ada masalah gitu, sehat walafiat. Lalu yang kedua adalah ahlul musibah. Mereka ini yang ketika di masa kehidupannya di dunia selalu mendapatkan kesulitan dan musibah. Lalu apa yang Allah karuniakan? Ternyata Allah memberikan karunia kepada ahlul musibah berupa pahala, derajat, rahmat, kedudukan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang ahlul afiyah, mereka yang semasa hidupnya dalam keadaan nikmat. Sehingga para ahlul afiyah ini sampai mengatakan, Ya Rob, hidupkan kami sesaat di muka bumi dan biarkanlah musuh-musuh kami menggunting kulit-kulit kami. Saking mereka melihat betapa besarnya karunia yang Allah berikan kepada mereka yang hidupnya di dunia mengalami musibah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita sebagai manusia biasa ini seringkali mengirikan, iri kepada kehidupan orang yang nikmat tanpa musibah. Tapi nanti ketika di akhirat kebalik. Nanti ketika di akhirat itu kebalik. Mereka yang hidupnya di muka bumi ini penuh dengan kenikmatan itu tiba-tiba iri dengan kita yang mengalami ujian begitu banyak di muka bumi ini. Nah, salah satu yang pernah musibah dialami oleh oleh seorang sahabiah, salah satu sahabiah pernah mengalami musibah. Dan ini yang kita jadikan tema kita hari ini. Frame-nya itu dulu ya yang kita pakai tadi. Bahwa ujian itu adalah sahabat karib bagi orang-orang beriman. Dia akan hadir, dia akan tetap datang selama orang itu ada iman. Jadi semakin ada iman, maka semakin besar pula ujian dalam dirinya. Ada salah satu sahabi ya, beliau mengalami musibah waktu itu berupa suaminya yang meninggal. Kita lihat runtutan cerita dari hadis ini. Ada beberapa versi hadis. Ada disebutkan dalam Sahih Muslim. Kemudian ada pula di Musnad Imam Ahmad. Ini saya ambilkan dari Musnad Imam Ahmad yang derajatnya thiqah, derajatnya bisa dipercaya insya Allah. Suatu saat Ummu Salamah, beliau bersama Abu Salamah, yaitu suaminya. Ngobrol bersama suaminya. Lalu waktu itu suaminya yang baik ini menyampaikan bahwa hari ini aku mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan ilmu. Apa ilmu itu? Kata Abu Salamah, beliau menyampaikan kepada istrinya yang beliau cintai. Beliau sampaikan, beliau bersabda, tidaklah seorang Muslim yang terkena musibah, lalu ia mengucapkan kalimat istirja, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu setelah itu tertimpa musibah, lalu setelah itu dia mengucapkan, Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik darinya.
kecuali hal itu pasti akan terjadi. Ummu Salamah kemudian menghafalkan doa itu dari suaminya. Jadi suaminya ini ngajari kalimat itu, nanti akan saya sebutkan kalimatnya bisa dihafalkan ya. Beliau mengajari doa ini. Nah, beberapa waktu setelah itu terjadilah takdir Allah SWT, suami beliau yaitu Abu Salamah meninggal. Lalu kemudian Ummu Salamah mengucapkan doa istirja tadi. Saya membacanya. Lalu ketika beliau membaca doa itu, beliau mengucapkan dalam batinnya, saya baca, ya Allah, berilah saya pahala atas musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik darinya. Tapi kemudian beliau bilang begini dalam batinnya. Lalu saya sampaikan kepada diriku, jadi sambil minta, ya Allah, gantilah yang lebih baik gitu ya. Beliau minta begitu. Tapi beliau sambil bertanya nih dalam batinnya, bagaimana mungkin ada orang yang lebih baik bagiku daripada Abu Salamah? Masya Allah ya, beliau ini sangat mencintai suaminya. Saking baiknya sang suami, begitu beliau mengucapkan kalimat doa yang diajarkan oleh sang suami tadi, muncul keraguan. Apa ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Itu kalimat yang muncul dalam diri beliau. Sepertinya beliau sulit untuk sekali move on dari dari suaminya, Masya Allah. Setelah masa idahku habis, jadi setelah masa idah beliau habis, Rasulullah SAW meminta izin kepadaku untuk bertemu dengan beliau. Waktu itu beliau sedang membersihkan kulit. Singkat cerita, kemudian beliau duduk dan menyampaikan hajat beliau kepada Ummu Salamah. Nabi SAW menyampaikan bahwa beliau hendak melamar Ummu Salamah. Tatkala beliau kemudian selesai menyampaikan hajatnya, beliau melamar Ummu Salamah kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana saya? Saya tidak menyangka jika Anda ada perasaan cinta kepadaku. Tapi sayangnya ya Rasulullah, saya adalah wanita yang sangat pencemburu. Perhatikan yang saya bold ini ya, yang saya warna hitam. Saya adalah wanita yang sangat pencemburu. Saya takut jika Anda melihat dariku sesuatu hal yang Allah menyiksaku karenanya. Maksudnya karena sifatnya pencemburu itu lalu akhirnya muncul perilaku yang tidak baik yang akhirnya Allah murka pada beliau. Beliau mengkhawatirkan ada sifat buruk dalam diri beliau yang akhirnya melukai batin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, saya adalah wanita yang telah berumur, sudah lanjut usia. Saya pun juga punya banyak tanggungan. Komplit ya. Yang satu, secara kepribadian beliau khawatir akan mengganggu batin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga merasa bahwa diri beliau ini sudah berumur, ragu untuk menerima pinangan Rasulullah. Yang ketiga, beliau sampaikan, saya punya banyak tanggungan. Masya Allah ya. Komplit lah. Ini kendala bagi beliau disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, apa yang kamu sebutkan berupa rasa cemburu, niscaya Allah akan hilangkan darimu. Perasaan itu berupa sifat buruk itu ternyata nanti akan dihilangkan oleh Allah SWT. Lalu, hal lain yang kamu sebutkan tentang umurmu, maka saya pun mengalaminya. Ternyata Rasulullah ridha menerima Ummu Salamah dengan usia itu. Sedangkan apa yang kamu sebutkan mengenai tanggunganmu, maka tanggunganmu adalah tanggunganku. Masya Allah. Lalu Ummu Salamah berkata, maka saya menerima Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menikahinya. Lalu kemudian Ummu Salamah mengatakan, sungguh Allah telah mengganti Abu Salamah dengan yang lebih baik darinya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Beliau mengamalkan doa ini dari suaminya, lalu kemudian beliau mendapatkan ganti dengan ganti yang terbaik. Inilah yang saya maksud dalam judul bahasan kita hari ini, bahwa musibah itu bisa berubah kalau kita memahami betul-betul apa yang terjadi pada Ibunda Ummu Salamah ini. Mari kita renungkan satu persatu bertahap apa yang terjadi dalam hadis ini. Tapi sebelum melanjut ke poin itu, renungkan kembali bahasan kita di awal, bahwa pada dasarnya ujian itu sebuah keniscayaan bagi orang-orang beriman. Perasaan kita yang paling penting bukanlah untuk berlepas diri dari ujian itu, tetapi menyiapkan diri untuk bersabar, menyiapkan diri untuk riyadhah. Jika batin itu sudah ada, maka mudah-mudahan jalan keluar itu mulai terbuka untuk kita. Coba kita renungkan hadis ini pelan-pelan. Apa yang terjadi pada diri Ummu Salamah? Saya coba merenungkan ada 4 hal yang sepertinya ini akan terjadi pada semua orang ketika dia mengalami problem berat. Dicatat baik-baik poin ini. Problem yang terjadi pada Ummu Salamah itu kurang lebih ada 4 poin ini. Yang pertama adalah peristiwa masa lalu. Apa peristiwa masa lalu beliau?
kesedihan atas meninggalnya sang suami tercinta. Fakta memang itu yang terjadi. Kesedihan atas wafatnya suami. Setiap orang ketika mengalami ujian-ujian dalam hidupnya, tidak hanya ujian hari ini yang jadi beban pikiran, kadang juga beban masa lalu itu berpengaruh pada kehidupan dia di hari ini. Yang kedua yang terjadi pada Ibunda Ummu Salamah adalah ada memori tentang peristiwa masa lalu itu. Yaitu, kalau pada kasus beliau ini, memori baik tentang suaminya. Sampai beliau tadi mengatakan, apakah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada setiap ujian yang kita alami itu, selalu bertemu poin ini. Perasaan saya bisa nggak ya move on? Atau ini kalau positif ya, kalau negatif, saya nggak mau deh ketemu dengan orang yang model kayak itu lagi. Intinya ketika seseorang itu hendak melangkah pada kehidupan yang baru, ingin keluar dari problem-problemnya, itu selalu dihantui dua hal ini. Takut terhadap sesuatu yang negatif, karena khawatir seperti masa lalunya, atau yang akan dihadapi itu tidak sebaik masa lalunya. Selalu itu yang membuat orang itu sulit sekali keluar dari problem hidupnya. Rasa takut itu, takut terhadap jangan-jangan hal yang buruk di masa lalu itu terulang, atau jangan-jangan masa depannya ini tidak seindah masa lalu. Kayaknya semua orang itu mengalami situasi ini dalam urusan bisnis, dalam masalah urusan anak, setelah konflik dengan teman di kerja, setelah perceraian, orang jadi sulit untuk menerima orang baru, susah untuk memasuki kehidupan baru. Rata-rata akan terhantui dua hal ini yang awal. Peristiwa masa lalu itu masih ada, melekat, teringat kuat dalam dirinya, plus ditambah dengan memorinya yang terasa, entah positif maupun negatif. Nah, persoalannya kedua, yang ketiga adalah yang kadang terjadi, orang menjadi sulit untuk mengambil sesuatu yang besar yang ada di depan mata itu karena ada problem kepribadian. Nah, yang dicontohkan oleh Bunda Ummu Salamah, kata beliau, saya ini orang yang sangat pencemburu. Loh, apa buruknya kecemburuan itu? Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini yang sering kali kita bahas di grup. Sifat itu akan berpengaruh pada perilaku. Sifat itu akan muncul dalam bentuk perilaku, muncul dalam bentuk keseharian, yang perilaku itu bisa mengundang kemurkaan Allah. Itu yang paling kita khawatirkan, bukan sifatnya. Tetapi ketika sifat itu akhirnya mengundang kemurkaan Allah, itulah yang paling kita khawatirkan. Itu sebabnya akhirnya kita menyimpulkan kepribadian itu seringkali terkait dengan masalah akidah. Seringkali. Ya. Kepribadian itu seringkali ada kaitannya dengan masalah akidah. Kenapa kok begitu cara berpikirnya? Karena ketika seseorang itu sifat buruknya tadi muncul dalam bentuk perbuatan yang keliru, jatuhnya pada dosa. Nanti di lain hadis misalnya Nabi menyebutkan la taghdab wala jannah. Jangan kamu marah, tahan marah, maka bagimu surga. Oh berarti pada sebagian sifat itu bisa membuka pintu surga dan pada sebagian sifat yang buruk itu bisa membuka pintu neraka. Oleh karenanya memperbaiki kepribadian itu memang perlu panduan Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar pendekatan psikis semata. Membina kepribadian seseorang, mengubah sifat seseorang, termasuk merilis emosi negatif, itu perlu panduan Al-Quran dan Sunnah, karena pada akhirnya emosi negatif, sifat, kepribadian itu bisa berujung pada pintu surga yang dibuka atau datangnya kemurkaan atau azab. Sebagaimana kalimat dari Ummu Salamah. Beliau sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini seorang wanita yang sangat pencemburu. Saya khawatir suatu saat engkau akan mendapati pada diriku sebuah sifat, sebuah situasi, yang karena sifat itu akhirnya engkau terluka batin, lalu engkau sedih, lalu karenanya Allah menjadi murka kepadaku. Itulah kurang lebih kalimat yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Nah, coba perhatikan, bagaimana kalau misalnya orang menghadapi problem masa lalu, memori negatifnya belum selesai, lalu dibebani pula dalam dirinya ada sifat yang kurang baik. Ya, wajar akhirnya dia melihat kebaikan tetapi tidak mampu mengambilnya. Ada kebaikan yang besar di depan mata tetapi ragu untuk mengambilnya. Ada kebaikan tapi tidak mampu mengikutinya. Sebabnya apa? Sebabnya karena dalam dirinya ada sifat yang kurang baik. Ini yang terjadi pada sebagian besar orang.
Nah, kemudian ada fakta berikutnya yang menyebabkan seseorang itu akhirnya sulit sekali keluar dari problem itu adalah karena realita berupa banyaknya beban dalam hidupnya. Masya Allah, saya membaca hadis ini dan sering kali mendapatkan chat dari teman-teman member grup ya. Saya renungkan hadis ini, Masya Allah, begitu luar biasanya Ummu Salamah. Dia menyampaikan kondisi pribadi beliau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata yang terjadi pada Ibunda Ummu Salamah ini, diri beliau menghadapi salah satu realita yang harus diselesaikan adalah banyak tanggungan. Sama seperti kita hari ini. Salah satu yang membuat akhirnya kadang kita sulit sekali untuk berubah menjadi lebih baik itu karena faktor kebutuhan, faktor keadaan, tidak berani mengambil tindakan, kemudian benturan yang terus-terus menerus membuat sedih berulang-ulang, akhirnya takut untuk menghadapi realita yang terjadi. Nah, itulah fakta yang banyak terjadi dalam keseharian kita. Fakta ditinggal oleh istri karena perceraian, harus ngurusi anak, atau fakta bahwa mendapati istrinya selingkuh misalnya. Ya, empat hal ini yang ada dalam dirinya. Ada memori negatif, ada peristiwa masa lalu, ada sifat yang sedang bergejolak, marah luar biasa. Lalu nanti pasti kepikiran, anak-anak gimana ya? Pasti begitu. Itu berulang kali saya dapati pertanyaan dari teman-teman di grup. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu apa jalan keluarnya? Sebelum ke jalan keluar, pada kalimat yang di tengah ini. Maka setiap orang pasti akan menghadapi kerumitan hidupnya bermuara dari empat hal ini. Perhatikan baik-baik. Kita pasti akan ketemu dengan empat hal ini. Dan kalau kita bisa menyelesaikannya ini, maka biiznillah kita akan bisa mengubah. Dengan izin Allah akan berubahlah kondisi sulit itu menjadi mudah. Yang musibah tiba-tiba berubah menjadi anugerah. Dan itu fakta yang kita temukan di lapangan, persis seperti dalam hadis ini. Nah, kemudian apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diamalkan oleh Ummu Salamah, sehingga akhirnya beliau bisa keluar dari kesulitan itu. Ummu Salamah membaca doa ini saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini milik Allah, berasal dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Kemudian, ya Allah, berilah pahala atas musibahku, dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berarti cara untuk keluar dari musibah ini yang pertama harus kita lakukan memposisikan diri persis seperti dalam doa ini. Baik, kita perhatikan dulu apa yang didapatkan oleh Ummu Salamah. Kita naik ke atas lagi ke hadis yang tadi. Apa yang didapatkan oleh Ummu Salamah? Yang didapatkan oleh Ibunda Ummu Salamah adalah yang pertama, sifat buruk beliau itu Allah musnahkan. Baik ya, sifat buruk ini akan dihilangkan oleh Allah SWT. Kemudian Nabi SAW ridha menerima beliau. Kemudian berupa tanggungan itu akan diselesaikan oleh Allah SWT, yaitu menjadi tanggungan Nabi SAW. Jadi yang tadinya musibah berupa kesedihan, hilangnya sang suami karena wafat, adanya sifat pencemburu dalam dirinya, tanggungan berupa anak-anak dan yang lainnya, tiba-tiba itu berubah setelah beliau membaca doa ini. Kok sesederhana itu, Pak? Ya, tadi kita di awal meyakini bahwa musibah itu adalah sahabat bagi orang-orang beriman. Allah yang menurunkan musibah itu untuk menyempurnakan iman seseorang. Allah yang turunkan musibah itu untuk menyempurnakan imannya. Kesadaran ini harus mancap dulu dalam pikiran. Oleh karenanya begitu musibah itu datang, kalimat yang muncul pertama kali itu adalah Inna lillah. Ini milik Allah. Kesadaran itu harus melekat dalam pikiran kita dulu. Musibah ini dari Allah. Semua milik Allah. Baik itu milik Allah. Musibah yang datang itu juga milik Allah. Kesulitan itu milik Allah. Kemudahan itu milik Allah. Suami itu milik Allah. Istri itu milik Allah. Harta itu milik Allah. Pikiran tentang itu harus muncul dulu dalam batin kita. Dia datang atau pergi, semua terserah Allah SWT karena Allah yang punya. Pak, musibah saya nggak hilang. Allah yang punya musibah. Terserah Allah akan nempelkan kepada hidup kita mau berapa lama. 1 detik, 2 jam, 1 tahun,
atau mungkin puluhan tahun. Milik Allah. Fahami dulu kalimat ini. Inna lillah, ini milik Allah. Pak, saya tidak bisa move on dari si fulan. Ini milik Allah. Perasaan itu juga milik Allah. Sebagaimana perasaannya Ummu Salamah yang sangat pencemburu, itu juga milik Allah. Sebagaimana tanggungan yang sedang dipikul oleh Ummu Salamah, itu milik Allah. Suami yang beliau cintai yaitu Abu Salamah, itu juga milik Allah. Jadi pelajaran pertama supaya kita bisa keluar dari musibah ini adalah sadari dengan sesungguh-sungguhnya, sedalam-dalamnya, Inna lillah. Semua milik Allah, yang datangin Allah, yang angkat juga hanya Allah. Tidak lebih, tidak kurang. Ini maksudnya supaya batin kita tuh tidak ngotot gitu loh. Ini semua datang dari Allah, datangnya atas kehendak Allah, ya perginya atas kehendak Allah. Datangnya dengan kekuasaan Allah, perginya juga dengan kekuasaan Allah. Datangnya dengan rahmat Allah, perginya juga dengan rahmat Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, baik. Sekarang yang dalam diri kita semua masih ada masalah banyak. Fahami kalimat penggalan kalimat pertama ini, lalu masukkan dalam batin kita dengan sungguh-sungguh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Problem yang berat, lalu ucapkan di batin. Inna lillah. Ini milik Allah. Dan pasti akan kembali kepada Allah. Ini milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Artinya kalimat wa inna ilaihi raji'un ini adalah kabar gembira. Bahwa semua yang menimpa pada diri kita ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Termasuk kita sendiri gitu. Innalillah, maksudnya semua yang sedang menimpa kita ini, musibah, itu semuanya milik Allah. Ada penggalan kalimat berikutnya, wa inna ilaihi raji'un. Itu kabar gembira untuk kita. Walaupun itu semua sedang ditimpakan kepada kita, jangan khawatir, nanti balik kok. Gitu. Kalimat itu begitu batinnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini soal ketauhidan, ini soal akidah kita kepada Allah SWT. Kemudian setelah itu, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini. Baik, ini adab. Ini adab kedua. Setelah adab pertama yaitu kita menyadari bahwa semua berasal dari Allah. Adab pertama, adab kedua itu bukanlah untuk menghindarkan diri dari musibah. Karena pemahaman awal tadi, kita meyakini bahwa itu semua karena kehendak Allah. Maka adab yang kedua adalah, ya Allah berikan saya pahala. Ya memang sudah datangnya karena Allah. Datangnya atas kehendak Allah. Lalu batin kita minta, ya Allah, saya minta pahala atas musibah ini. Makanya nanti ketika Nabi SAW mengajarkan salah satu doa, ketika kita menghadapi kesulitan atau kesedihan, doanya adalah, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan. Kalau dalam kalimat ini, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala. Letakkan dulu nih pikiran kita, ya Allah saya pengen bebas dari semua kesulitan ini. Letakkan dulu. Karena itu yang buat kita menjadi stres. Letakkan dulu. Apa yang harus saya kejar, Pak? Sadari bahwa ini dari Allah, itu baik. Setelah kita sadar bahwa ini dari Allah dan itu baik, segera munculkan dalam batin, ya Allah, berilah saya pahala atas musibah ini. Udah itu dulu, minta itu. Ya Allah, ini berasal darimu. Ya Allah, berikan saya pahala atas musibah ini. Besarkan perasaan untuk menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Kalau bebas dari musibah itu yang ada di sisi kita yang kita inginkan. Tapi yang kita minta pertama kali adalah, ya Allah, aku minta apa yang ada dalam sisimu, yaitu pahala dari sisimu. Ya Allah, aku minta pahala dari sisimu. Udah, setelah minta itu, baru kita kemudian bilang, ya Allah, gantilah yang lebih baik. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantilah yang lebih baik. Apa yang hilang, gantilah yang lebih baik. Apa yang hilang itu? Keluarga yang meninggal. Harta yang hilang. Keharmonisan yang hilang dalam rumah. Kelembutan yang hilang. Ketika kita melihat anak, kok lembutnya hilang. Berarti itu ada yang hilang. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik. Maksudnya gantilah yang hilang itu. Dengan yang lebih baik. Apa itu? Kebaikan dalam dirinya. Rizki, bisnis, ngelamar kerja susah, atau apapun lah. Eh, Perceraian, sama juga begitu. Itu adalah sesuatu yang Allah cabut dari dalam kehidupan kita. Lalu kita hanya minta, ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik. Ya Allah, gantilah dengan yang lebih baik. Kalimat ini sudut pandangnya positif sekali. Positif, pasrah, berserah diri pada Allah. Lalu kemudian mohon kepada Allah supaya diberikan pahala. Lalu setelah itu minta supaya diberikan ganti yang lebih baik.
Bacalah kalimat ini dengan sungguh-sungguh, dengan batin yang lapang, mudah-mudahan akan segera berganti musibah menjadi anugerah biiznillah. Sebagaimana yang kemudian didapatkan oleh Ummu Salamah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini, doa ini terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 156 dan 157. Ini saya ambilkan dari tafsir Qurtubi. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama beberapa sahabat di sebuah malam, di waktu malam. Lalu kemudian lampu atau lentera yang beliau pakai bersama para sahabat tiba-tiba padam. Lalu kemudian beliau mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sahabat bertanya, apakah ini termasuk musibah ya Rasulullah? Nabi mengatakan benar. Setiap penderitaan yang menimpa seorang mukmin adalah musibah. Berarti apa yang dimaksud dengan musibah? Semua yang membuat sesak dalam batin dan pikiran itu musibah. Itu semuanya adalah musibah. Lalu yang beliau ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, di ayat ke-157, Allah kemudian menyampaikan, Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka ini akan mendapatkan dua hal. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka mendapatkan salawat. Wa rahmah. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Mereka ini mendapatkan petunjuk. Yang pertama mendapatkan salawat. Salawat itu apa? Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, orang yang mendapatkan musibah lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu artinya dia akan mendapatkan ampunan, ujian, dan kebaikan yang banyak. Baik, pertanyaan saya. Bagaimana caranya supaya orang bisa keluar dari musibah? Dia perlu mendapatkan kedudukan mulia terlebih dahulu. Karena dengan kedudukan mulia itu Allah ridho padanya. Setelah Allah ridho, maka mungkin setelahnya Allah bukakan jalan keluar untuknya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada saat kita mengalami musibah, yang perlu kita kejar terlebih dahulu adalah, ayo segera mendapatkan kedudukan yang mulia di sisinya. Allah memuji kita, lalu Allah memberikan ampunan atas kesalahan kita, lalu kemudian Allah memberikan kebaikan yang banyak. Itulah makna dari ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka ini mendapatkan salawat, rahmat, ampunan maksudnya, ampunan pujian atas kedudukan yang tinggi. Kedudukan ketika dia bersikap baik atas musibah itu. Lalu setelah mereka ini mendapatkan salawat, kemudian mendapatkan rahmat. Rahmat ini apa? Lah inilah baru kemudian disebutkan oleh Imam Qurtubi berupa hilangnya kesulitan dan diberikan untuknya apa yang dia butuhkan. Jadi ulaika alaihim salawatun min rabbihim rahmah, itu maknanya orang-orang tadi yang mereka menyikapi seperti Ibunda Ummu Salamah, menyikapi dengan baik, derajatnya diangkat, yang dengan derajatnya yang tinggi tadi, Allah berikan pujian untuknya, Allah berikan rahmat untuk Allah berikan ampunan untuknya, lalu setelah itu Allah berikan rahmat. Yang dengan rahmat itulah musibah tiba-tiba berubah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kemudian mereka mendapatkan petunjuk untuk istiqomah lurus di jalan yang benar tadi, sehingga kemudian diringankan musibah dan dihilangkan kesedihan atas dirinya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang ada dalam doa tadi, yang diamalkan oleh Abu Salamah dan Ummu Salamah. Lalu kemudian ternyata itu kaitannya dengan surah Al-Baqarah 156 dan 157. Baik, kalau begitu, bagaimana kembali kepada judul kita di awal? Bagaimana mengubah musibah menjadi anugerah dalam kehidupan kita? Dan ini poinnya. Berarti yang harus kita lakukan adalah sikapi hal ini dengan benar terlebih dahulu. Yakini bahwa musibah ini semua berasal dari Allah, kesulitan berasal dari Allah. Kemudian jangan terburu nafsu, jangan terburu-buru berambisi untuk segera lepas dari kesulitan-kesulitan itu. Tata dulu batin sampai kita bisa memahami inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sampai kita bisa meyakini itu. Setelah kita bisa meyakini inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, itu pun tahan diri dulu. Jangan tergesa-gesa untuk membebaskan diri dari kesulitan. Tetapi mintalah yang paling hakiki, yaitu kebaikan, kemuliaan, pahala di sisi Allah.
Ya Allah, atas musibah ini berikanlah untukku kebaikan yang banyak. Setelah itu baru mintalah, ya Allah, berikanlah untukku karunia yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Tapi sekalian yang dirahmati Allah, yang perlu kita renungkan berikutnya, yang ini mungkin akan terjadi pada keseharian kita. Perhatikan 4 poin ini. Setiap kita pasti akan mengalami keempat hal ini. Peristiwa masa lalu, yang itu membebani kita hingga hari ini. Kemudian memori, positif maupun negatif, yang membuat kita akhirnya sulit keluar dari keadaan rumit. Yang ketiga, sisi sifat kepribadian yang tanpa kita sadari itu akan membelenggu, itu akan membuat kita bermasalah. Kemudian yang berikutnya adalah keadaan yang berat. Nah, kalau kita perhatikan ini, inilah yang menyebabkan tadi Ummu Salamah pada awalnya ada keraguan untuk menerima pinangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada keempat hal ini. Ini yang beliau sampaikan kepada Rasulullah. Maknanya apa? Oh, berarti inilah yang kadang membuat langkah seseorang itu menjadi terhambat. Ada keempat poin ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perhatikanlah semua bahasan-bahasan kita yang ada di grup. Ini insya Allah semua yang kita bahas di grup itu kurang lebih selalu berbicara tentang 4 poin ini. Kalau antum perhatikan satu persatu dari artikel, kemudian tanya jawab yang kita lakukan di grup, selalu kaitannya dengan keempat poin ini. Bagaimana agar orang bisa keluar dari masa lalunya, keluar dari memori dalam dirinya yang menghambat untuk lebih baik, kemudian memperbaiki sifat, kemudian yang terakhir baru bagaimana cara menghadapi realita. Makanya kadang ketika ada yang nanya, saya jawab fikihnya terlebih dahulu. Saya suruh untuk bersikap, berani mengambil tindakan. Ini kaitannya selalu terkait dengan 4 hal ini. 4 hal ini dalam kisah Ummu Salamah ini telah membuat pada awalnya muncul keraguan pada batin beliau. Dan saya yakin itu pula yang terjadi pada diri kita. Pada sebagian kita akhirnya mereka yang mengalami keempat hal ini muncul sakit secara fisik. Ya, muncul sakit secara fisik. Betul-betul kalau dalam kesehariannya nanti muncul sakit secara fisik. Entah yang ada masalah di lambung, masalah di jantung, kemudian masalah sakit secara fisik yang berat. Kemudian ada lagi yang nanti muncul dalam wujud perilaku sifat yang tidak baik. Rata-rata akan terkait dengan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa antum cermati. Kalau antum kita semua sudah paham 4 hal ini, gunakan ini untuk melihat semua dialog kita yang ada di grup. Ya, semua dialog, semua artikel gunakan untuk melihat semua yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, kita bisa keluar dari semua kesulitan-kesulitan kita, insya Allah. Itu kurang lebih insya Allah Ustaz Abedi bahasan kita hari ini. Semoga Allah berikan kefahaman untuk kita semua. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ternyata banyak sekali cerita tentang Ummu Salam. Cinta antara suaminya. Ternyata ada sisi lain juga Ustaz ya. Dan ini sepertinya ketika hari ini banyak yang mengalami masalah, kayaknya hampir mirip-mirip ya, yang terkait dengan tanggungan Ustaz. Tanggungan Betul. yang diantaranya tanggungan ini biasanya ketika yang apa namanya ditinggalkan suami atau tinggalkan istri biasanya terkait dengan yang kaitannya materi Ustaz. Kalau Ummu Salamah itu tadi seperti itu Ustaz ya? Atau ada hal lain lagi yang terkait tanggungan. Ya, hanya saja dalam hadis satu tidak disebutkan lebih jauh tentang tanggungan itu apa. Hanya saja beliau kemudian menyebutkan ya sisi-sisi yang menjadi problem tentang usia beliau yang sudah lanjut. Ya, itu ya sisi psikis yang membuat orang akhirnya sulit untuk menerima hal yang sangat menakjubkan di depan mata. Nabi sudah melamar di depan mata. Ya. Ada keraguan yang muncul dalam batin beliau terhadap keadaan itu gitu. Tentang kondisi usia beliau, kemudian sifat beliau dan lainnya. Dan saya kira itu kita semua nyaris nyaris mirip ya, mirip-mirip lah dengan situasi itu. Bagi yang sedang mengalaminya, saya yakin itu 4 poin tadi itu ada dalam batin dan pikiran kita. Jalan keluarnya baca doa tadi dengan kepahaman yang baik. Masya Allah. Baik. Banyak yang mengalami tentang memori-memori di masa yang lalu. Kebanyakan di antara memori yang positif, kalau Ummu Salamah tadi ada memori positif yang membekas, kalau kita
sepertinya banyak yang negatifnya, Ustaz. Bagaimana supaya Iya. nanti memori negatif ini bisa apa namanya bisa netral atau bisa rilis dengan cara-cara yang sederhana dalam syariat. Kalau terkait dengan dunia terapi kan ada orang-orang tertentu nanti yang kadangkala tidak Allah mudahkan sampai ke titik itu. Misalkan di terapi Mm-mm. dibantu oleh profesional, ya, itu mungkin bisa. Tapi ketika nanti kita belum sampai ke titik itu, nah dalam hal dari sisi syariat apa yang bisa memudahkan kita lepas dari memori negatif itu, Ustaz? Yang sederhana misalnya. Yang paling sederhana itu penggalan kalimat awal yang disebutkan dalam doa tadi yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Salamah. Ya, itu yang paling ringan untuk kita pegang. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua perasaan marah, benci, sakit hati itu kan berawal karena kita pengen menuntut lebih, pengen berontak, pengen protes, pengen membalas. Semua perasaan itu berawal dari situ. Nah, begitu sudah berhadapan dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kefahaman kita terhadap takdir, kefahaman kita terhadap kalimat itu, kemarahan itu akan mereda. Batin yang bergejolak itu akan tenang. Oleh karenanya pada kalimat ini yang diajarkan oleh Nabi supaya seseorang itu keluar dari kesulitan, ini adalah tenangkan jiwa kita terlebih dahulu. Tenangkan jiwa. Bagaimana menenangkannya? Sadari bahwa ini semua berasal dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ini tidak muncul, pasti yang muncul adalah gejolak dalam batin. Yang mirip dengan ini pula, yang mirip dengan ini pula, nanti kita akan dapat di dalam doa yang tadi diajarkan oleh Nabi. Ketika seseorang mengalami kesedihan, kalimatnya juga sama. Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Kemudian pula nanti kita dapati misalnya dalam doanya Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau mengalami kesulitan, ketika beliau di dalam perut ikan paus, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kesadaran atas Allah yang menentukan segala hal. La ilaha illa anta. Tidak ada yang kami sembah kecuali hanya engkau. Perasaan itu yang perlu kita gali, kita munculkan lebih dahulu. Sebelum kita berpikir tentang jalan keluar. Ketenangan itu mutlak harus kita lakukan. Terlebih dahulu sebelum mencari jalan keluar. Karena kalau pikiran tenang, itu akan bisa melihat jalan keluar. Tapi kalau pikiran dan batin itu kacau, jalan keluar itu tidak nampak. Makanya kemudian ketika orang mengalami musibah, alladzina idza asabatuhum musibah, ketika orang-orang itu mengalami musibah, yang pertama kali keluar dari lisannya itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan jalan keluar, bukan mencari kemana harus melangkah, bukan bagaimana cara menundukkan problem ini, bukan itu yang dilakukan terlebih dahulu. Tapi yang harus dilakukan pertama kali adalah menenangkan diri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau batin pikiran belum tenang, belum kembali kepada Allah ruhaninya tadi, maka solusi meskipun nampak tidak akan terlihat. Solusi di depan mata tetap tidak akan terlihat. Yang memberikan taufik kepada kita untuk melihat jalan keluar itu hanya Allah. Sering nggak kita menemukan kasus begini ya, menemukan situasi begini. Kita menyangka rumit kayak tidak ada jalan keluarnya gitu. Tiba-tiba yang ngasih solusi itu orang yang tidak pernah kita sangka. Situasi begitu. Tiba-tiba ada jalan keluar. Jadi ketika Allah sudah memberikan taufik, alatnya bisa apa saja. Ketika Allah sudah mengilhamkan kepada diri kita, jalan keluarnya bisa apa saja. Ibrah sederhana yang bisa kita renungkan dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau telah situasi terdesak ya, telah terdesak, dikejar oleh pasukan Firaun, kemudian di depan mata ada Laut Merah. Itu kan umat beliau sudah panik, kalang kabut. Kalau seandainya itu terjadi pada diri kita, panik juga, pasti jalan keluar itu tidak nampak. Sama seperti kita gugup, gugup ngelihat soal, gugup ngerjakan PR, gugup ngerjakan ujian. Gugup itu membuat kita tidak bisa ngerjain. Masih ingat waktu SMA kita dulu ya. Gugup itu membuat kita tidak bisa ngerjain ngerjain ujian. Kenapa? Karena
Kegugupan itu, ketidaktenangan itu membuat pintu menjadi tertutup. Nah, yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ketika beliau dalam situasi genting begitu, beliau cuma mengatakan, Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Allah bersamaku. Pasti ada jalan keluar. Nah, kalau sudah situasinya semacam itu, batinnya sudah seyakin itu, maka taufik Allah SWT itu akan mudah sekali datang. Kalau Allah sudah memberikan taufik, jalan keluar itu bisa datang dari hal yang sangat sederhana. Allah kemudian berfirman kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Apakah dari awal Nabi Musa tidak pegang tongkat itu? Pegang. Tongkat itu beliau pegang dari sejak awal beliau pindah dari Madian menuju Mesir. Dibawa tongkat itu untuk menggembalakan kambingnya. Ya dibawa kemana-mana. Tapi begitu beliau menghadapi situasi panik, situasi yang menegangkan tadi, turunlah ilham dari Allah SWT untuk memukulkan tongkatnya. Ternyata tongkat yang beliau pegang selama ini menjadi jalan keluar. Maknanya apa? Kalau Allah sudah memberikan taufik, jalan keluar itu kadang bisa datang dari jalan yang paling sederhana sekalipun. Maka yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang beriman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau musibah itu sudah datang, sedang datang, segera bersandar pada Allah. Tujuannya apa? Supaya derajat kita segera naik. Begitu derajat naik, turun rahmat, turun pertolongan, turun ilham, jalan keluar nampak dan terbuka. Cara berpikirnya begitu, insya Allah. Ini yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 156, 157. Nanti monggo dibaca doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Mungkin begitu Ustadz Abiyadi. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan doa tadi, insya Allah. Baik, Ustaz. Oke, ini sinyalnya jelek ya. Baik, Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tidak putus-putus ya, karena ini dari tadi keluar masuk ini. Masya Allah. Ya, Baik, mungkin kita buka pertanyaan yang dari chat tadi ada beberapa yang bukan pertanyaan, mungkin lebih ke pertanyaan seperti kebenaran. Barangkali ada yang mau bertanya daripada bapak-bapak dan ibu-ibu atau teman-teman sekalian, silahkan di raise hand, angkat tangannya, di langsung disampaikan apa yang akan ditanyakan kepada guru kita Ustaz Nadiem Muhammad kalian. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Dibuka mikrofonnya Pak Yaya, silahkan. Mungkin admin bisa dibantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu ya, silakan ibu ya, mohon maaf. Assalamualaikum Ustaz Nadif. Apa nanyanya sama Ustaz Nadif bukan? ya silakan. Betul, betul, silakan, silakan. Gak ada suaranya. Iya, iya, silakan. Iya Ustaz, eh gini kalau mungkin kalau maksudnya kita kita yang paham ya kalau seandainya kita menangani orang dengan kondisi lagi kena musibah itu kayaknya orang itu susah menerima masukan gitu. Untuk maksudnya tuh kita bimbing pelan-pelan tapi seolah-olah kayak dianya kayak Ya, keras kepala nggak bisa nerima gitu. Ada solusi kan Ustaz untuk membimbing teman yang mungkin lagi down, lagi apa itu sangat sangat gimana? Kayak merepotkan ya, 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 ya. gitu Ustaz. Baik, saya rangkum sekalian dengan pertanyaan yang ada di chat ya, dari Bu Sri Winarni. Apakah ini solusinya hanya dengan doa yang dibaca oleh Musalamah tadi? Iya, iya, hanya dengan itu. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, selalu orang-orang soleh di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu menggunakan doa-doa itu sebagai jalan keluar. Masih ingat kajian kita di beberapa waktu yang silam ya tentang Abu Umamah yang beliau termenung di masjid sedih mendapati dirinya sedang mengalami ujian yang berat berupa hutang yang banyak.
Nabi SAW juga tidak memberikan uang, tidak memberikan pekerjaan. Lalu beliau hanya mengajari sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya. Saya ingin ngajak antum sekalian untuk menggunakan cara berpikir ini. Para sahabat di masa lalu itu, mereka hampir setiap urusannya diiringi dengan doa. Hingga bahkan di antara orang-orang soleh setelahnya juga demikian. Ada yang garam dapurnya habis, mereka berdoa kepada Allah. Hingga tali sandalnya lepas, mereka berdoa kepada Allah. Jadikanlah ini sebagai salah satu jalan keluar untuk kehidupan kita. Hari-hari ini kita ini kan dapat musibah kesulitan yang begitu banyak. Contoh misalnya tentang anak masa usia SMP SMA yang begitu rumit mendidiknya. Kemudian tentang konflik dalam rumah tangga, belum lagi sakit misalnya. Itu semua problem. Lalu kita ini selalu berpikir gimana caranya keluar dari ngurusi anak ini, bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi istri. Kan itu yang ada dalam pikiran kita. Kita mikir keras, bagaimana menundukkan anak-anak supaya mereka mau dengerin ucapan kita. Kenapa nggak kita dahului sebagaimana Nabi, para sahabat, orang-orang saleh terdahulu mengawali keluar dari masalahnya. Selalu mereka awali dengan doa. Kalau kita paksakan nih misalnya, kita paksakan berpikir keras untuk menundukkan anak supaya lembut, supaya nurut, berpikir keras supaya istri suami menjadi orang yang taat. Toh sudah kita lakukan bertahun-tahun lamanya dan tidak berubah. Betul ya? Sudah bertahun-tahun lamanya tidak berubah. Kenapa kita tidak mencobanya untuk sekarang mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu mengangkat tangan dengan sungguh-sungguh, minta supaya Allah turunkan rahmat, dalam tanda kutip, Allah terlibat dalam urusan kita. Kenapa kita tidak segera begitu? Orang yang sakit keras misalnya, pikirannya sepaneng dengan vonis dokter, pikirannya stres dengan ini dokter sudah angkat tangan. Kalau dokter saja sudah angkat tangan, apalagi kita yang bukan dokter. Kenapa dalam situasi semacam itu kita tidak bersikap begini? Letakkan saja semua yang membuat kita sepaneng tadi, lalu angkat tangan, minta sama Allah. Jadi adanya doa itu membuat hati kita ini menjadi lapang karena ada harapan. Kalau seandainya doa itu tidak ada, stres kita. Jadi Allah kabarkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah tadi, kemudian doa-doa tadi, itu sebenarnya kabar gembira bahwa ada jalan keluar. Pada saat pikiran, tangan, tenaga sudah tidak bisa kita gunakan, ada jalan keluar yang namanya doa. Ini hikmahnya. Jadi ini untuk kliennya Mbak Yaya ya, dan pertanyaan tadi dari Bu Sri Winarni. Kalau kita memaksakan diri dengan ikhtiar, ada batasnya. Walaupun itu memang harus kita lakukan. Faktanya kalau sakit, dokter akan sampai pada kesimpulan, wah ini kami angkat tangan. Kalau ini problem tentang anak-anak, kita bawa kepada psikolog, psikolog akan bilang, wah ini sudah di luar batas kemampuan saya. Atau udah bawa ke dokter aja, bawa ke psikiater, kasih obat penenang, atau lain sebagainya. Ada di antara ikhtiar-ikhtiar zahir itu yang mau tidak mau pasti mentok dek begitu. Kita mengingkari atau tidak, faktanya akan begitu. Ini yang sakit, yang sedang mengalami problem. Cepat atau lambat kita pasti akan berada pada titik itu. Silahkan berpikir sekeras-kerasnya, nanti kita akan sampai pada titik, saya tidak tahu lagi jalan keluarnya. Pasti begitu. Dan itu tidak bisa dihindari. Ahli ilmunya pun, para dokter sekalipun dalam kasus medis, sampai pada titik nanti dia akan bilang, ini sudah di luar batas kemampuan ilmu kedokteran. Perupiah pun juga begitu. Ini susah dan lain sebagainya. Jadi, ikhtiar zahir itu ada batasnya. Karena ikhtiar zahir itu ada batasnya, maka Allah merahmati kita dengan memberikan jalan keluar yang bernama doa. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang tadi tidak mau berdoa, kemudian sulit difahamkan untuk menerima takdir? Suruh berdoa saja, suruh minta pertolongan kepada Allah. Kalau tidak, pasti akan berhenti pada titik, ya mau gimana lagi? Pasti akan begitu. Jadi doa itu memang situasi yang tidak bisa ditolak oleh kita. Pasti akan kita ambil. Bagaimana menghadapi situasi yang kita tidak bisa menyelesaikannya lalu dinasihati tidak bisa? Silahkan jalani saja. Begitu Mbak ya. Sampaikan aja. Jalani saja.
Kalau kita mau ridho, itu baik batin kita lapang. Kita mau berdoa, akan ada jalan keluar. Tapi kalau kita terus-menerus memaksakan diri, protes kepada Allah, hati tidak ridho, kita sendiri yang akan sedih. Pasti akan begitu. Inilah hikmahnya kenapa ketika musibah tadi, Allah kabarkan kepada kita, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu maknanya akan ada satu masa di mana ikhtiar itu memang tidak bisa selain dengan memohon rahmat pertolongan Allah. Itu pasti akan kita temui, cepat atau lambat. Makanya kita disuruh berdoa sebanyak-banyaknya karena memang itu yang bisa memberikan jalan keluar untuk kita. Baik, kemudian bagaimana bentuk-bentuk doanya? Nanti saya share di grup ya doa yang tadi. Nanti silahkan diamalkan supaya kita bisa keluar dari dari kesulitan. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, Dok, alhamdulillah. ada Kita pertanyaan bacakan menarik itu, dari Ustaz. saya itu saja. Ada berapa lama antara waktu hadirnya musibah dengan kalimat innalillahi. Baik. Ya, jadi ada pertanyaan menanyakan berapa lama antara musibah, Ustaz? Kira-kira jawaban kita mengatakan wallahu a'lam atau memberikan jawab. Baik, kita Silakan, Ustaz. pakai ke logika awal, Pak. Kita pakai logika awal di bahasan hari ini tentang bahwa musibah itu sesuatu yang akan hadir bersama dengan iman kita, misalnya. Kita pakai logika itu, jangan melebar dulu ya. Bahwa musibah itu akan mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan, mendatangkan ampunan, membuat derajat kita tinggi di hadapan Allah. Pertanyaan saya begini, jika dengan musibah itu kita disuruh melangkah, naik tangga semakin tinggi, maukah kita disuruh berhenti? Ya, di akhirat itu misalnya kita disuruh naik gitu, disuruh naik, ini tempatmu masih tinggi nih, naik terus deh. Maukah kita tiba-tiba bertanya, kapan berhentinya? Kalau bisa jangan berhenti dulu. Kalau bisa jangan berhenti dulu, naik terus, naik terus. Atau misalnya, kalau kita tahu nih, dengan musibah itu, Allah turunkan ampunan yang begitu banyak untuk kita, yang kadang tidak bisa kita raih dengan istighfar kita. Pertanyaannya, apakah kita ingin menghentikan ampunan itu? Kan enggak. Jadi bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar adalah, ya, kita serahkan kepada Allah. Jika Allah melihat itu lebih baik untuk kita, musibah itu diangkat, Allah pasti akan berikan segera. Bagi orang-orang beriman itu seringkali Allah campur tangan dalam kehidupannya, Allah ambil alih sebagian dalam keputusan-keputusannya, dalam tanda kutip ya. Misalnya, seseorang yang dicintai oleh Allah, Allah tahu kalau si hamba ini bisa rusak dengan harta, Allah jauhin tuh harta. Kalau Allah tahu si hamba tadi itu bisa rusak agamanya karena sehat, sehatnya dijauhin tuh. Sehingga dia tetap sakit saja begitu. Jadi kalau semacam ini cara berpikirnya, kapan datangnya perubahan tadi dari musibah menuju anugerah? Eh, dalam pandangan Allah yang maha sempurna keputusannya. Kalau Allah berkehendak bahwa dengan kesembuhan, kebaikan, dan anugerah itu kita menjadi jauh lebih baik, tentu itu yang akan diberikan untuk orang-orang beriman. Tapi kalau dengan sakit itu justru akan membuat kita jauh lebih baik di sisi Allah, pasti itu akan terus-menerus diberikan oleh Allah kepada orang beriman itu. Karena Allah ketika menyintai seorang hamba, Allah sendiri akan memilihkan untuk si hamba itu. Begitu kurang lebih dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau. Gitu ya. Ya, minta saja. Makanya doa tadi yang diajarkan oleh siapa? Yang dibaca oleh Ibrahim bin Adham, minta diberikan batin yang ridha dan minta supaya diberikan kesabaran. Ya, berarti tidak ada komanya kapan, titiknya kapan, itu masih sama-sama abstrak. Makanya kita disuruh tawakal, disuruh sabar, ya karena titiknya belum kelihatan. Kita juga tidak tahu sampai kapan. Wallahualam bishawab. Ya Allah, baik. Kita lanjut saja ya pertanyaan di chat. Ustadz, kalau masalah yang kita hadapi dalam keluarga kita, lelah dalam berdoa, apakah doa ini bisa diamalkan? Sangat bisa. Nanti baca doa ini, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi dan seterusnya. Ya Allah,
hanya rahmatmu yang kuharapkan. Yang tadinya sudah mengharapkan, ya Allah, jadikan dia berubah, jadikan anak berubah. Kalau itu tidak selesai-selesai, udah. Sekarang doanya, ya Allah, hanya rahmatmu yang kuharapkan. Nanti begitu. Untuk anak-anak juga begitu. Kalau dikasih tahu susah, bacakan dalam doa kita surah Al-Fatihah misalnya, nanti tiupkan di air, gunakan untuk dia minum, itu pun boleh. Doa yang sungguh-sungguh semoga Allah lembutkan hatinya. Wes pokoknya doa saja. Kalau ikhtiar sudah tidak mungkin, lisan sudah tidak didengar, terus amal kita sudah tidak dilihat oleh mereka, terus mau minta tolong sama siapa lagi? Doa yang banyak. Jangan putus asa dari doa. Kalau doa saja sudah putus asa, lalu terus mau minta tolong sama siapa lagi? Ya, doa. Udah doa. Mudah-mudahan berubah. Insya Allah. Baik. Gitu ya. Yang berikutnya nih, Ustaz. Ini pertanyaan tentang mimpi nih sepertinya, Ustaz. Apa Assalamualaikum itu? Ustaz. Tadi mimpi dikejar-kejar orang. Saya lari setelah diajak makan sama satu orang laki-laki, anak perempuan. Lalu bangun terasa capek. Habis maghrib kemarin setelah masuk rumah, mood swing sekali. Mm-mm. Biasanya semangat buat Mm-mm. jamaah Isya tadi malam sampai jam 12 malam. Isyaan. Mohon jawaban Ustaz. Ini arah-arahnya nih kok seperti bau-bau. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu ke supranatural atau terlalu ke gangguan mistis saja. Ini mudah-mudahan nanti bisa dipahami dari sisi kondisi emosi negatif atau tentang Baik. psikis secara Baik, umum. begini. Jadi Nabi SAW itu menyebutkan tentang mimpi. Mimpi itu ada tiga hal. Yang pertama dari Allah SWT, yang kedua dari syaitan, yang ketiga dari pikiran kita sendiri. Dari Allah SWT itu sesuatu yang buat batin kita tenang. Menguatkan tentang apa yang kita minta. Misalnya selesai salat istikharah, lalu batin kita menjadi lapang setelahnya. Muncul tanda-tanda, muncul bukti-bukti. Nah, itu tanda bahwa ini mudah-mudahan dari Allah SWT. Kemudian ada mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan itu membuat batin was-was, membuat gelisah, membuat pikiran tidak nyaman. Kemudian kalau mimpi dari pikiran sendiri, yaitu karena batin atau memori negatif kita yang muncul dalam dalam mimpi kita. Nah, persoalannya, walaupun tiga mimpi itu disebutkan oleh Rasulullah, cara membedakannya sangat sulit. Tiga hal itu sangat sulit dibedakan. Oleh karenanya, jangan menceritakan mimpi kecuali kepada orang yang ahlinya. Nah, ada beberapa kaidah yang perlu kita pegang dalam takwil mimpi. Perhatikan baik-baik ya. Jangan mudah menceritakan mimpi kepada siapapun. Ini pegang nih, jangan mudah menceritakan mimpi, jangan mudah chat di grup atau di Facebook. Saya mimpi begini nih, minta tolong ditakwilkan. Jangan mudah menceritakan mimpi. Karena mimpi itu seperti batu yang berada dalam genggaman seekor burung. Begitu ditakwil, dia jatuh. Persoalannya justru ketika ditakwil. Nanti kalau antum lihat di tafsir Ibnu Katsir surah Yusuf, ada dua orang yang ditakwil mimpinya oleh Rasulullah, oleh Nabi Yusuf. Itu yang Nabi Yusuf ya. Itu yang satu yang mimpi bahwa dia menyediakan air minum kepada raja, itu mimpinya betul. Dia memang sedang bermimpi. Tapi orang yang kedua yang bermimpi makanan dipatokin di atas kepalanya itu, dia itu kata Ibnu Katsir, dia berbohong dalam mimpi. Jadi dia tidak mimpi, tapi diucapkan. Dia bohong, ngomong kepada Nabi Yusuf seolah-olah mimpi, padahal tidak mimpi. Nah, pura-pura mimpi begitu ditakwilkan maka jatuh. Ya, pura-pura mimpi lalu kemudian diceritakan dan ditakwilkan maka akhirnya jatuh. Hati-hati, makanya hati-hati dalam menceritakan mimpi. Jangan mudah menceritakan mimpi kecuali dalam ruang terapi. Kalau dalam ruang terapi, misalnya konseling begini, kita akan bisa lihat ini mimpi dari syaitan, itu gangguan jin atau yang lainnya, atau ini sekedar memori negatif, itu bisa kebaca. Nah, jadi kalau dalam kasus semacam ini, karena bukan dalam situasi konseling, saya hanya bisa jawab secara umum, jangan mudah menceritakan mimpi kecuali dalam ruang terapi. Kemudian yang kedua, takwilkanlah dengan takwil yang positif. Oh, saya dikejar-kejar orang, insya Allah dapat rezeki yang banyak. Ditakwilkan begitu saja. Selalu takwilkan yang positif. Ya, selalu takwilkan yang positif. Kalau misalnya pada waktu bangun tidur, kita merasa nafas ngos-ngosan, ketakutan, cemas, tidak usah diceritakan, menoleh ke arah kiri, kemudian meludah. Auzubillahi minasyaitonirrajim, meludah. Udah gitu aja. Meludah ke arah kiri. Itu sudah cukup. Setelah itu, tidak usah diceritakan sama sekali. Nah, sekali lagi, kalau perlu ditakwilkan, hanya dalam ruang terapi dengan orang yang paham.
Dan mohon dicatat untuk para terapis, jangan bermudah-mudah mentakwilkan mimpi. Ya, jangan mudah untuk mentakwilkan mimpi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terkait dengan mimpi saja Ustaz, sepertinya kita masih banyak yang berputar-putar kepada mimpi Ustaz. Tadi Kenapa? malam mimpi kecebur air, kecebur comberan, dikasih makan apa ya. Dan seolah-olah mimpi ini kadang-kala menjadi sebuah patokan dalam hidup seseorang. Padahal juga mimpinya kadang-kala belum tentu bermakna. Itu saja. Ya, Ini di chat ya. ternyata banyak yang sebatas pernyataan. Jadi semacam memberikan penegasan pernah mengalami begini dan begitu. Tapi ada beberapa pertanyaan Ustaz, mungkin akan saya sampaikan beberapa pertanyaan ke depan. Jika belum mendapatkan jodoh sampai saat ini, sangat ingin melengkapi ibadah dengan menikah, apakah itu juga salah satu ujian dari Allah, Ustaz? Ya, lakukan seperti yang dilakukan oleh Ummu Salamah tadi. Ridho terhadap apa yang telah terjadi di masa lalu. Berupa yang dialami oleh beliau wafatnya sang suami. Mungkin sebagian kita mengalami hal yang berbeda. Bukan karena wafatnya sang suami, tapi mungkin karena perceraian misalnya. Sudah tidak apa-apa, dianggap saja sama. Lalu ucapkan tadi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan saja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu baca doa tadi. Semoga Allah segera hadirkan jodoh yang terbaik. Itu ya itu musibah insya Allah. Semua yang Oke, membuat batin eh, sedih itu adalah musibah. oke, oke, oke. Ini ada mungkin tadi penambahan ya, tadi yang mimpi tadi Bu Rizka ya kalau nggak salah. Dada sering sakit saat dicek medis normal, Ustaz. Ah ya, itu perlu terapi nanti. Insya Allah tidak apa-apa. Sehat walafiat. Baik, sebaiknya Aman. temui profesional di bidangnya, Ustaz ya. Apakah nanti di bidang terapi Al-Quran atau di konseling? Insya Allah nanti terurai, Bu. Insya Allah. Baik, selanjutnya, Ustaz. Bertahun-tahun bertahun-tahun lalu dapat musibah, tetapi belum tahu ilmunya harus membaca kalimat innalillahi. Dahulu tidak membaca doanya, apakah sekarang boleh dibacanya, Ustaz? Boleh dalam apa dalam tafsir Ibnu Katsir di surah tadi ayat ke 156 157 Imam Qurtubi menyebutkan salah satu riwayat walaupun riwayat ini tidak derajatnya tidak kuat tetapi beliau kutip dan boleh kita amalkan. Seseorang yang terkena musibah lalu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, baik musibah itu barusan terjadi atau yang telah lalu, yang sekarang maupun yang telah lalu, maka dia akan mendapatkan pahala dan keutamaan yang sama. Kurang lebih begitu, itu disebutkan oleh Imam Qurtubi di tafsir beliau. Surah Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. Jadi ucapkan saja, kemudian berdoa, mohon pertolongan dan rahmat Allah SWT. Baik. Yang berikutnya, Ustaz. Ini ada banyak ternyata ya. Untuk poin keempat yang dialami Ummu Salamah mengenai banyak tanggungan, mana yang harus didahulukan antara orang lain yang ditanggung oleh kita atau mendahulukan kita dulu sebagai orang yang lagi dirundung masalah dalam menata diri. Jazakallah Ustaz. Tanggungan ini maksudnya bukan diri sendiri. Tanggungan itu ya tanggungan yang bisa dialihkan. Makanya kemudian ditanggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin diantaranya adalah masalah harta, mungkin masalah keuangan atau yang lainnya. Yang jelas itu bisa dialihkan menjadi tanggungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan personality, bukan masalah kepribadian, bukan tanggungan berupa pengen menjadi lebih tenang terlebih dahulu, bukan demikian. Bahkan kalau yang kaitannya dengan sifat tadi, Allah ganti sifat itu lapang batinnya insya Allah. Nah, yang sifat yang tadi dimiliki oleh Ummu Salamah berupa mudah cemburu dengan izin Allah, Allah lembutkan dan Allah hilangkan perasaan itu. Baca saja doa tadi diulang-ulang, semoga Allah mudahkan. Kalau Baik, tanggungannya dimaksud, kalau tanggungan itu misalnya kaitannya dengan hal-hal wajib, misalnya untuk anak kita nafkahnya, ya tentu itu tidak ditinggalkan karena memang itu kewajiban kita. baik. Selanjutnya Ustaz, ini mungkin kayaknya nggak bisa kebaca semua kalau nanti nama terus ini. Ya, Tidak ada apa-apa. beberapa pertanyaan ke depan insya Allah. Apa benar nih musibah yang terjadi pada diri kita karena kesalahan diri kita sendiri? Se-
Dan bagaimana jika musibah itu karena ditipu orang? Apa itu juga karena Anda ada salah dari diri kita sendiri? Jadi ada seperti teguran dari Allah untuk kita dan bagaimana cara menghadapi orang yang selalu ingkar janji, Ustaz? Baik, apakah musibah itu datang karena ulah tangan kita sendiri? Iya, dalam surah Asy-Syura ayat ke-30. Ya, nanti bisa dilihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-30. Semua yang menimpa pada diri kita disebabkan karena ulah tangan kita. Wa ya'fu an katsir. Kemudian sebenarnya yang diampuni oleh Allah SWT jauh lebih banyak dari itu. Ini cara berpikir yang sering kali dipakai oleh orang-orang soleh terdahulu. Maksud pertama adalah supaya kita tidak mudah menyalahkan keadaan. Karena kalau kita menyalahkan keadaan tanpa kita sadari, kita jatuh pada dosa yang lebih besar, yaitu tidak ridho atas keadaan itu. Yang kedua, supaya kita tidak menyalahkan orang lain lebih lama. Nah, tujuannya adalah agar kita lebih banyak introspeksi diri, mawas diri, mengevaluasi di mana kesalahan kita. Ini yang pernah dilakukan oleh Ibnu Sirin. Beliau dalam kitab Hilyatul Auliya, beliau disebutkan di situ beliau pernah terlilit hutang, lalu mengalami kesedihan yang berkepanjangan. Lalu kemudian beliau istighfar, bertaubat, istighfar, bertaubat. Selesai istighfar dan bertaubat itu, muncul ilham. Allah tampakkan di mana letak kesalahannya. Nah, ini yang pentingnya. Ya, Allah tampakkan pada orang-orang beriman, orang soleh ini di mana letak salahnya. Lalu kemudian beliau berujar, sesungguhnya apa yang aku alami hari ini disebabkan karena kesalahan yang telah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Kesalahannya berupa, beliau pernah mengucapkan kalimat pada seseorang, hei si bangkrut, gitu. Beliau pernah mengucapkan kalimat ini, hei si bangkrut. Kalimat itu yang akhirnya terlintas dalam pikiran beliau pada saat beliau istighfar bertaubat. Jadi para orang-orang soleh terdahulu seringkali mengkaitkan antara apa yang dialami hari ini dengan sebagian perilaku di masa lalu. Beliau sampai terlilit hutang, didatangkan orang yang buruk sehingga terlilit hutang. Bisa jadi memang itu disebabkan oleh karena keburukan kita. Ini cara pandang yang pertama. Maksudnya berarti tidak semua begitu. Ini memang cara pandang pertama. Cara pandang yang kedua, ada kalanya orang itu dikasih musibah, dikasih ujian, karena justru kebaikannya yang banyak. Saking baiknya orang ini sehingga dikasih ujian. Sama seperti Nabi Yakub dikasih ujian anaknya hilang. Bukan karena Nabi Yakub punya dosa. Jadi karena memang beliau punya keutamaan. Sebagaimana para nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh diuji dengan anaknya, istrinya yang buruk misalnya. Nabi Adam diuji dengan anaknya yang tidak taat. Nah, ini bukan karena keburukan Nabi Adam tentunya. Bukan karena keburukan Nabi Nuh. Tapi justru karena kemuliaan yang ada pada diri mereka. Mereka diuji. Yang ini statusnya ujian. Jadi, ada dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, bisa jadi ujian itu memang karena keburukan kita. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 tadi. Tapi ada pula, ujian itu justru karena keutamaan seseorang. Allah muliakan dia dengan ujian itu. Ya, semoga yang bertanya termasuk yang nomor dua ini dimuliakan oleh Allah dengan ujian itu insya Allah. Amin. Baik, dua pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saat ingin menikah, kita mengenalkan calon ke orang tua, namun orang tua beranggapan buruk sama calon yang dipilih. Orang tua berkata ada firasat tidak baik, bahkan ketidaksetujuan ini sampai menimbulkan pertumpahan darah. Nah, ini saya tidak paham maksudnya seperti apa nih. Apakah muntah darah, apakah dipukul luka berdarah, atau ada seperti apa? Apakah hal ini salah satu bentuk ujian dari Allah untuk orang yang ingin menikah, atau firasat orang tua selalu benar? Mohon arahannya Ustaz, terima kasih. Baik, panduannya adalah apa yang disebutkan dalam sunnah. Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita, kalau ada yang laki-laki yang datang, kalau kita ridho atas agamanya, maka terima. Ya poinnya itu, dilihat agamanya. Kalau ridho itu maksudnya ya kita yakin ini baik. Secara zahir terlihat, bukan hanya feeling ya, tapi terlihat secara zahir ada bukti banyak bahwa dia memang orang yang baik.
Firasat, perasaan itu bukan hujah dalam amal, walaupun ada kemungkinan itu betul. Jadi ini perlu didudukkan antara ayah dan anak. Firasat, kemudian ilham, mimpi itu bukan hujah dalam amal. Misalnya, nanti ayah menjodohkan dengan si fulan. Lalu si anak perempuan mimpi nih, wah mimpi saya buruk ya, kayaknya saya tidak cocok, saya tidak mau sama dia. Mimpi itu bukan hujah. Mimpi itu hanya penguat. Jadi, kalau ayah mencontohkan, mendatangkan seorang laki-laki, kemudian si perempuan, si pihak perempuan bermimpi buruk misalnya, hadirkan hakim yang adil. Hakim yang adil itu apa? Hujah. Kata Nabi, kalau kita didatangi seorang laki-laki yang kita ridho atas agamanya, maka terima. Berarti yang perlu dilakukan oleh ayah, yang perlu dilakukan oleh anak harus sama, yaitu cek agamanya. Kalau agamanya benar, menjalankan sholat 5 waktu, kemudian berbakti pada orang tua, bertanggung jawab dari keturunan baik-baik, maka dia adalah laki-laki yang baik. Jadi ini persoalannya karena ayah atau pihak orang tua dan anak belum berada di titik yang sama tentang kesepakatan ukuran untuk menerima calon. Salah satu yang perlu disepakati adalah jangan sampai firasat mimpi itu menjadi hujah utama. Yang menjadi hujah apa? Musyawarah. Musyawarah dulu, rundingan. Setelah musyawarah, rundingan, masing-masing istikharah. Kalau musyawarahnya benar, rundingannya benar, istikharahnya insya Allah sama. Jadi mimpi ini jangan dijadikan sebagai hujah terlebih dahulu di awal. Nah, kemudian apakah kita harus bersih tegang dengan orang tua dalam situasi semacam ini? Jangan. Nikah itu ibadah. Lakukan dan mulai dengan kebaikan. Jalani dengan kebaikan, akhiri dengan kebaikan. Jangan sampai nikah itu diawali dengan perselisihan. Karena perselisihan dalam masalah ini ruwet jalan keluarnya. Nanti akan ada orang baru bernama menantu. Akan ada orang baru di rumah kita yang namanya cucu. Kalau tidak diawali dengan baik, berantem, nanti akhirnya orang tua berantem dengan anak. Mertua berantem dengan menantu. Berlarut-larut memendam kebencian. Akhirnya orang tua atau kakek nenek tidak mau merawat atau ngurus cucunya. Atau menjadi pilih kasih antara cucu yang satu dengan cucu yang lainnya. Ini pernikahan yang tidak diawali dengan jalan yang baik. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Ngobrol, dudukkan ukurannya dibuat sama supaya nanti ukurannya pengambilan keputusannya juga sama. Gitu ya. Nikah itu ibadah, awali dengan hal yang baik, jalani dengan cara yang baik. Clear ya? Semoga Allah mudahkan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Ini kok seperti ada dramanya Ustaz, ada darah-darahnya Ustaz. Dan mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang terbaik ya. Amin insya Allah. Yang berikutnya Ustaz, ini ada mungkin pernyataan atau pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustaz, ini kok kayak saya, tapi nggak pernah saya ceritakan sampai saya menemukan orang yang tahu soal maknanya. Selama saya jadi yatim piatu sejak umur 11 tahun, kenapa mimpi saya selalu jadi kenyataan? Ya. Tetapi memang selalu proses yang luar biasa yang terjadi sama saya. Jadi kayaknya sebuah peringatan atau akan saya alami ini ujian dari Allah. Dan sampai itu dan itu sampai sekarang Ustaz. Ya, Mungkin enggak apa-apa. pernyataan ya, atau pertanyaan. Ya, ternyata. Yang penting kaidahnya kayak tadi. Jangan mudah mentakwilkan sesuatu. Kalau ada sesuatu kita mimpi, misalnya buruk, segera menoleh, berlindung, isyarat meludah ke arah kiri. Hanya itu saja kalau negatif. Kalau positif, ya Alhamdulillah. Takwilkan dengan positif. Kaidahnya aja yang Baik. perlu dipegang, insya Allah. Terakhir Ustaz. Ya, Bismillah Ustaz, bagaimana cara sembuh dari luka diselingkuhi? Ini dari seorang ibu sepertinya. Seorang istri. Ibu, Bapak, berselingkuh bagi pihak laki-laki atau pihak perempuan, yang berselingkuh atau yang diselingkuhi, itu sama-sama korban. Mohon maaf ya, saya minta maaf sekali lagi.
yang diselingkuhi atau yang menyelingkuhi sebenarnya sama-sama korban, sama-sama berproses. Bagi yang menjadi korban, yang pertama, yang diselingkuhi, dia menjadi korban, dia sakit hati. Dia perlu punya kekuatan untuk menghilangkan sakit hatinya. Tetapi dia punya peluang mendapatkan kebaikan jika dia mendapatkan kesabaran. Nah, bagi yang berbuat buruk, berbuat kezaliman, berupa menselingkuhi istrinya misalnya, dia kan diuntungkan. Enggak, Bu. Dia tidak diuntungkan. Suami jika dia berselingkuh itu tidak diuntungkan. Di antara dua orang ini, mana yang lebih berbahaya statusnya? Suami yang berselingkuh atau istri yang diselingkuhi? Yang lebih berbahaya itu adalah suami. Karena kalau istri, dia hanya, dalam tanda kutip, hanya sedang perlu belajar lepas dari sakit hati. Tapi suami yang sedang berselingkuh, dia perlu segera bertaubat. Lebih berat mana bobotnya antara sakit hati dan dosa? Bobot dosa itu lebih berat dibandingkan dengan bobot sakit hati. Oleh karena itu, bagi kita yang sekarang sedang diselingkuhi misalnya, memang betul sakit hati, memang betul berat. Tetapi lebih berat lagi prosesnya bagi orang yang sedang selingkuh tadi. Kenapa? Karena dia harus memastikan, harus mengulang-ulang, harus betul-betul sungguh-sungguh supaya betul-betul turun ampunan Allah atas dirinya. Bagi kita yang sedang diselingkuhi, paling pol maksimal itu rasa sakitnya selama kita hidup di dunia. Tapi yang sedang berselingkuh, tanggung jawabnya sampai di akhirat. Entah dia kita tuntut karena kita dizalimi, apakah kita tuntut dia atau karena dia telah berbuat zina lalu kemudian dia dituntut di hadapan Allah karena dosanya. Jadi orang yang berselingkuh itu lebih berat, bobotnya lebih berat, tanggung jawabnya lebih berat. Dialah harus jungkir balik untuk menghapus dosanya. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit hati ketika diselingkuhi? Kita punya dua pilihan. Satu, tutup mata, tutup telinga, taubat, mohonkan ampun, doakan. Sudah hanya itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, tempuh jalan ini, yaitu ambil sumpahnya. Ajak istri atau suami yang tadi berselingkuh, ambilkan Al-Quran, ajak dia bersumpah, ajak dia untuk bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak akan mengulanginya lagi. Resikonya kan saya sakit hati, Pak. Iya, bagi kita resikonya sakit hati. Tapi bagi dia yang telah bersumpah tadi, resikonya adalah akan terjatuh pada dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu bersumpah palsu, melanggar sumpah. Tenangkan batin kita dengan hal semacam itu. Kalau kemudian suami atau istri yang tadi berselingkuh sudah bertaubat kepada Allah, sudah bersumpah dengan di hadapan Al-Quran tadi misalnya, sudah lepaskan. Tanggung jawab setelahnya ada di hadapan Allah. Kalau seseorang sudah bersumpah atas nama Allah, berarti dia urusannya sudah dengan Allah SWT. Jangan campuri pikiran kita lebih jauh. Jangan bawa pikiran kita lebih jauh. Jangan menuntut ini akan berubah atau tidak. Sudah, lepaskan. Karena kita sudah menuntut dia untuk bersumpah di hadapan Allah, maka sudah cukup selesai. Urusannya setelah ini dia sama Allah SWT. Jalani kehidupan kita. Kalau kita bisa bersabar, teruskan hidup bersama beliau. Kalau tidak sabar, cek apakah ada kezaliman, apakah ada keburukan yang besar, apakah ada hak dan kewajiban yang tidak tertunaikan. Kalau tidak tertunaikan, mintalah wali untuk hadir untuk menasihati dan seterusnya. Kurang lebih begitu, Bu. Jadi menghilangkan perasaan luka di selingkuh itu bukan dengan ngedem-ngedem batin kalau kata orang Jawa. Wes tidak apa-apa nanti baik, tidak apa-apa nanti baik. Enggak begitu. Fahami konsep tadi bahwa orang yang berbuat dosa itu resikonya begitu besar dunia dan akhirat. Yakinkan itu dulu supaya kita ini uh, tenang dengan jaminan Allah SWT. Lalu setelah itu mintalah dia untuk berjanji di hadapan Allah SWT. Setelah itu tutup mata, tutup telinga, jalankan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita sebagai istri, sebagai suami. Udah, karena pada akhirnya kita akan bertanggung jawab atas amal kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, insya Allah. Masya Allah. Baik. Ya, sepertinya sudah selesai pertanyaan Ustaz. Ini ada pernyataan Barakallah. saja. Alhamdulillah. Baik, buat teman-teman semuanya, karena memang
ini bahasanya panjang dan tidak cukup satu kali biasanya. Kalau nanti mau menyimak, mau mengikuti acara-acara atau event-event yang kita selalu adakan, baik secara offline atau online, maka silahkan disimak. Ada beberapa info untuk beberapa waktu ke depan. Untuk kajian yang terdekat, Ustadz ya, insya Allah kita akan umumkan beberapa jadwal. Ya, Yang pertama terkait dengan kajian dan ya kajian online. Ini bersama Ibu psikolog. Jadi nanti akan dibahas tentang temanya menyembuhkan luka diri agar anak atau buah hati tidak tersakiti. Ini akan dibahas melalui dua pendekatan. Yang pertama pendekatan psikologi modern. Ini hari pertama tanggal 9 September. Kemudian tanggal 10-nya nanti akan ada pendekatan seperti biasa, pendekatan dengan pendekatan konseling Qurani ya, yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Nadib Salyani. Psikolognya bersama Ibu Afianti. Benar, saya lupa ini. Ya betul. Beliau psikolog senior dan beliau ini pemerhati parenting Islam. Masya Allah. Jadi pemerhati parenting Islami dan versinya versi psikolog ya. Dan saya juga belum tahu seperti apa nanti penjelasannya. Saya juga pengen belajar insya Allah. Yang berikutnya tanggal 15 September ada acara kajian dan terapi di Masjid Darut Tauhid Bandung. Jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu atau teman-teman sekalian yang ada di sekitar Bandung, silahkan nanti tanggal 15 September, hari Jumat, pada Jumat sampai asar, insya Allah nanti kita akan ada kajian bersama Ustadz Muhammad Nadif Falyani di Kota Bandung, tepatnya di Masjid Agim, Masjid Darut Tauhid. Yang berikutnya nanti tanggal 16 dan 17-nya ada acara di Lembang, full 2 hari, menginap 1 malam, tetapi ini berbayar ya. Berbayar, nanti info-infonya akan kita infokan di grup WhatsApp, insya Allah bisa disimak. Atau silahkan diikuti, mau yang mana yang mau diikuti boleh, mau yang online boleh, mau yang di masjid boleh, mau yang full 2 hari 1 malam boleh. Dan insya Allah nanti yang di masjid ada sesi terapinya, yang 2 hari di Lembang full terapi yang hari kedua Ustadz ya. Ya, insya Allah. Hari pertama nanti pembahasan tentang materi atau masalah-masalah, dan ini sampai hari pertama sampai jam 10 malam, nanti dengan diakhiri jam diskusi-diskusi ya. Kemudian hari kedua insya Allah akan dimaksimalkan full terapi. Apa yang akan diterapi diantaranya terkait dengan emosi negatif, problem psikis secara umum, penyakit fisik, bahkan sampai nanti terkait dengan penyakit non medis. Bagaimana cara terapinya? Insya Allah silahkan nanti diikuti saja. Diikuti di Lembang 2 hari. Silahkan ambil healing ke Bandung 2 hari 1 malam. Ini tempatnya di Villa Istana Bunga. Jadi insya Allah ini memang di komplek villa ya. Insya Allah nyaman. Yang berikutnya untuk awal Oktober. Ini daerah Surabaya dan sekitarnya atau Jawa Timur. Silahkan nanti yang sekitaran Jawa Timur, Surabaya, atau Pulau Madura. Ahad 1 Oktober 2023. Tempatnya di Hotel Namira, Surabaya. Ini berbayar juga 500. Ini masih ada diskon sampai tanggal 30 Agustus. Silahkan nanti info-infonya disimak di grup WhatsApp ya. Insya Allah kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat bagi kita semua dengan cara-cara yang sederhana, dengan cara-cara yang syariatnya jelas, dan mudah-mudahan nanti menghadirkan keberkahan pada diri kita dan semuanya insya Allah. Baik, terakhir Ustaz, ada kesimpulan atau bagaimana? Oh ini ada apa nih? Itu ikhlas diselingkuhi apabila kita memohon kepada Allah agar dimatikan semua rasa. Gimana maksudnya ini? Mungkin sudah Eh, satu-satu pertanyaan Ustaz ya? Atau Nantilah gimana di ini? sesi Atau berikutnya aja. jadikan kesimpulan akhir lah. Sesi berikutnya aja. Sesi Baik-baik. berikutnya aja. Kalau enggak silahkan disimpulkan Ustaz atau ditutup sekalian. Mudah-mudahan nanti pada pertemuan berikutnya kita nanti bisa menyimak kembali, dan silahkan disimak di grup
Dan mudah-mudahan nanti yang mengikuti grup semuanya akan mendapatkan manfaat yang maksimal insya Allah. Amin, insya Allah. Baik, Nanti silakan Ustaz. silakan disimak ulang. Insya Allah akan ada rekamannya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum hadir bisa menyimak lagi. Insya Allah. Ditunggu saja. Ya, Ustaz, kita Baik akhiri. saja, Ustaz. Ya, Baik, Alhamdulillah pertemuan kita kali ini sampai di ujung acara dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan, keberkahan, terutama dari kita yang menyimak di malam hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat paling tidak kepada keluarga atau paling tidak bisa menerapkan ilmu-ilmunya teman ini kepada diri pribadi. Dan kita akhiri dengan istighfar, hamdalah dan doa kifaratul majlis ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.